Di sekitar kita, hampir di setiap sudut, terpampang kisah-kisah sukses yang menginspirasi. Poster, berita, dan media sosial dipenuhi dengan pencapaian luar biasa, seolah-olah keberhasilan adalah satu-satunya hal yang layak dirayakan. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa kegagalan jarang mendapat tempat dalam cerita-cerita itu? Padahal kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju sukses. Kita cenderung mengidolakan pemenang, menyoroti mereka yang berdiri di podium, menerima tepuk tangan meriah. Tapi di balik sorotan itu, ada jalan panjang yang penuh rintangan, air mata, dan kegagalan yang seringkali luput dari perhatian. Kita lupa bahwa setiap kemenangan selalu didahului oleh serangkaian kegagalan yang membentuk karakter dan ketangguhan seseorang. Cerita sukses yang kita dengar biasanya sudah dipoles sedemikian rupa. Mereka menampilkan hasil akhir yang gemilang, tapi jarang membahas jatuh bangun, kerja keras, dan pelajaran berharga yang didapat dari kegagalan. Padahal, di balik layar, ada banyak momen sulit yang justru menjadi fondasi utama keberhasilan itu sendiri. Kegagalan sebenarnya adalah guru yang jauh lebih baik. Ia mengajarkan kita dengan cara yang mentah, jujur, dan penuh hikmah. Dari kegagalan, kita belajar untuk bangkit, memperbaiki diri, dan menemukan strategi baru yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bayangkan saat kita belajar naik sepeda. Bukan garis finish yang mengajarkan kita keseimbangan, melainkan jatuh bangun, luka di lutut, dan keberanian untuk mencoba lagi. Proses itulah yang membentuk kemampuan dan kepercayaan diri kita. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Alih-alih menghindari atau menyembunyikan kegagalan, mari kita rangkul dan jadikan ia sebagai panduan. Dengan berbagi cerita tentang kegagalan, kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama. Perjalanan hidup bukan hanya tentang mengumpulkan kemenangan, tapi juga tentang memahami dan belajar dari kesalahan. Karena di sanalah letak pelajaran paling berharga yang membentuk siapa kita sebenarnya. Kegagalan bukan hanya hasil akhir, tapi pemicu ketakutan yang mendalam. Kita takut dihakimi, ditolak, atau dianggap tidak berharga. Budaya kita mengagungkan kesempurnaan, membuat setiap kesalahan terasa seperti bencana. Banyak dari kita menggantungkan harga diri pada pencapaian, sehingga kegagalan terasa sangat pribadi. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan hilangnya kendali membuat kita stagnan. Tapi ketakutan ini berakar pada insting bertahan hidup kuno, bukan kenyataan. Memahami ini adalah langkah pertama untuk melihat kegagalan sebagai data, bukan vonis. Mari kita singkirkan ketakutan dan jadikan kegagalan sebagai alat untuk berkembang. Jika ketakutan adalah sangkar yang membatasi langkah kita, maka pola pikir berkembang adalah kunci yang membuka pintu menuju kemungkinan baru. Banyak dari kita terjebak dalam rasa takut gagal, seolah-olah kegagalan adalah akhir dari segalanya. Namun, sebenarnya, kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar yang tak terhindarkan. Dengan pola pikir berkembang, kegagalan bukanlah jalan buntu, tapi umpan balik yang sangat berharga. Setiap kesalahan memberi kita petunjuk tentang apa yang perlu diperbaiki, dan setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat. Alih-alih menghindari kegagalan, kita bisa memeluknya sebagai guru terbaik dalam hidup. Ini bukan tentang siapa diri Anda saat ini, tapi tentang apa yang bisa Anda pelajari, kembangkan, dan tingkatkan di masa depan. Setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang, asalkan mau membuka diri terhadap proses belajar yang berkelanjutan. Lepaskan identitas Anda dari hasil. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan siapa Anda. Analisis kesalahan tanpa rasa malu atau takut dihakimi. Jadikan refleksi diri sebagai kebiasaan, karena dari sanalah kita menemukan kekuatan untuk bangkit. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa saya lakukan berbeda lain kali? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih baik? Belajar dari kegagalan orang lain juga merupakan jalan pintas menuju kebijaksanaan. Dengarkan cerita, amati proses, dan serap pelajaran yang mereka dapatkan tanpa harus mengalaminya sendiri. Amati, renungkan,
dan bangun perpustakaan mental berisi pelajaran-pelajaran berharga. Jadikan pengalaman, baik milik sendiri maupun orang lain, sebagai fondasi untuk pertumbuhan pribadi. Setiap sandungan adalah batu loncatan jika Anda mau belajar dan tidak menyerah. Proses ini mungkin tidak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik diri Anda. Inilah dasar dari kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan, mengubah setiap kegagalan menjadi peluang, dan setiap tantangan menjadi pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Tokoh legendaris seperti Thomas Edison, Steve Jobs, dan Oprah Winfrey tidak asing dengan kegagalan. Mereka menghadapi tantangan besar yang sering kali membuat orang lain menyerah. Namun, mereka memilih untuk terus melangkah bahkan ketika dunia meragukan kemampuan mereka. Setiap kegagalan yang mereka alami menjadi bagian penting dari perjalanan mereka menuju kesuksesan. Edison misalnya, tidak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir. Ia justru melihat setiap percobaan yang gagal sebagai satu langkah lebih dekat menuju penemuan besar. Baginya, kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan ketekunan dan inovasi. Ia terus mencoba, memperbaiki, dan belajar dari setiap kesalahan yang terjadi di laboratoriumnya. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, Apple. Namun, pengalaman pahit itu justru membawanya ke masa-masa paling kreatif dalam hidupnya. Ia mendirikan perusahaan baru, belajar hal-hal baru, dan akhirnya kembali ke Apple dengan visi yang lebih tajam. Kemenangan akhirnya lahir dari kegagalan terbesarnya. Oprah Winfrey juga mengalami kemunduran di awal kariernya. Ia pernah dianggap tidak cocok untuk televisi. Namun, justru dari penolakan itulah ia menemukan kekuatan sejatinya. Oprah membuktikan bahwa kegagalan bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan untuk bangkit dan berkembang. Benang merah dari kisah-kisah ini adalah ketahanan. Mereka mampu mengubah kegagalan menjadi bahan bakar untuk terus maju. Seperti seni kintsugi dari Jepang, mereka memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat di titik-titik yang pernah retak. Mereka tidak membiarkan kemunduran mendefinisikan siapa mereka. Sebaliknya, mereka belajar dari kesalahan, beradaptasi dengan tantangan baru, dan bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dukungan dari orang-orang di sekitar juga menjadi kunci dalam proses pemulihan dan pertumbuhan. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Justru, kegagalan adalah bagian penting dari perjalanan menuju pencapaian. Setiap rintangan dan hambatan adalah pelajaran berharga yang membentuk karakter dan ketangguhan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kebesaran tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari pengalaman jatuh, belajar, dan bangkit kembali. Setiap kegagalan adalah fondasi bagi keberhasilan di masa depan. Ukuran sebenarnya dari seseorang bukanlah seberapa sering ia jatuh, melainkan bagaimana ia bangkit setiap kali terjatuh. Dukungan, tekad, dan keyakinan menjadi kunci untuk bangkit dari kegagalan. Rangkul kegagalan sebagai satu bab dalam hidup, bukan keseluruhan cerita. Setiap kegagalan adalah peluang untuk menulis halaman baru yang lebih baik dan penuh harapan. Kegagalan menyentuh setiap bagian hidup, hubungan, karier, keuangan. Putus cinta bukanlah vonis atas harga diri Anda, tapi pelajaran tentang kecocokan dan batasan. Kemunduran profesional mengungkapkan keterampilan yang perlu dikembangkan atau arah baru yang harus dikejar. Kesalahan finansial mengajari kita tentang anggaran, prioritas, dan ketahanan. Menghadapi kegagalan ini secara langsung mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan praktis. Renungkan, beradaptasi, dan tumbuh dari setiap sandungan. Kegagalan sehari-hari adalah guru yang ampuh jika kita mau mendengarkan. Di setiap bidang, kegagalan membentuk kita menjadi orang yang lebih bijaksana dan kuat. Belajar dari kegagalan orang lain adalah trik hidup. Jangan hanya melihat hasilnya, pelajari keputusan yang mengarah ke sana. Buat jurnal kegagalan yang diamati dan ambil pelajaran intinya. Tanyakan, apa penyebabnya? Apa yang akan saya lakukan berbeda? Apa yang bisa saya terapkan sekarang? Cari cerita kegagalan dari mentor, bukan hanya kesuksesan mereka.
Pelajaran dunia nyata ini adalah tambang emas kebijaksanaan praktis. Dengan menganalisis kesalahan orang lain, Anda mempercepat pertumbuhan Anda sendiri. Jadikan belajar dari kesalahan orang lain sebagai kebiasaan, bukan sekadar pemikiran sampingan. Kemunduran membangun ketahanan, kemampuan untuk bangkit kembali lebih kuat. Setiap kali Anda bangkit setelah jatuh, Anda menjadi lebih percaya diri dan mudah beradaptasi. Kegagalan memicu kreativitas, memaksa kita menemukan solusi baru. Banyak terobosan lahir dari kesalahan awal. Mengalami kegagalan juga memperdalam empati terhadap perjuangan orang lain. Ini menghilangkan kesombongan, menggantinya dengan kerendahan hati dan kebaikan. Kegagalan kita menghubungkan kita, menjadikan kita teman, pemimpin, dan manusia yang lebih baik. Dalam setiap kemunduran, ada manfaat tersembunyi jika kita mau melihatnya. Belajar dari kegagalan adalah jalan menuju kecerdasan emosional. Akui perasaan Anda, tapi jangan biarkan perasaan itu mendefinisikan Anda. Beralih dari kritik diri ke kasih sayang diri. Apa yang bisa saya pelajari di sini? Pola pikir ini mengubah rasa sakit menjadi pertumbuhan. Saat kita menjadi lebih tangguh, kita secara alami menjadi lebih empatik. Perjuangan bersama menciptakan hubungan yang lebih dalam dan komunitas yang lebih kuat. Dalam pekerjaan dan kehidupan, empati menumbuhkan kepercayaan, inovasi, dan dukungan. Rangkul ketidaksempurnaan, itu wajarnya dan engkau. Hidup tanpa kegagalan adalah hidup tanpa pertumbuhan. Karakter sejati kita ditempa dalam kesulitan, bukan kemenangan mudah. Mari kita ubah percakapan, bagikan bekas luka kita sebagai lencana pembelajaran. Dukung orang lain dalam sandungan mereka, hargai pembelajaran di atas kesempurnaan. Perlakukan hidup sebagai laboratorium, bukan pertunjukan. Kegagalan sejati adalah menolak untuk bangkit kembali, atau tidak pernah mencoba sama kali. Rangkul perjalanan yang berantakan namun indah, belajar dari setiap kesalahan. Perjalanan itu sendiri adalah tujuan.